Saya kira ini yang saya sampaikan sebagai pandangan pribadi saja. Dan barangkali pandangan pribadi apapun pasti tidak bisa dilepaskan dari keseharian. Dan itu pasti mempengaruhi. Berkaitan dengan kepemimpinan struktural dan scientist leader yang tadi disebutkan, saya lebih condong untuk mengomentari di yang pertama. Karena memang kebetulan bidang saya itu lebih dekat dengan yang pertama. Menurut saya, memang ketika seseorang itu terpilih menjadi pemimpin struktural, begitu dia terpilih, dia harus segera meletakkan segala macam kepentingan yang sebelumnya ada beserta dia dan juga barangkali bersama kelompoknya. Jadi ketika dia sudah terpilih, dia harus berdiri di atas semua. Dan kesadaran itulah yang akan membuat dia bisa leluasa dan bebas untuk menentukan kebijakan. Karena begitu kebijakan itu dilontarkan, kebijakan itu harus menjadi kebijakan yang berlaku untuk semua dan tidak boleh merugikan salah satu sisi yang manapun. Sebagai pemimpin struktural, menurut bayangan saya yang paling ideal adalah suportif yang tadi disebut, dan kita harus tahu persis bahwa sebuah perguruan tinggi itu ruh utamanya adalah dosen. Kalau saya melihat dosen itu adalah motor penggeraknya. Dengan demikian, tidak bisa tidak kita harus memberikan perhatian yang lebih besar pada dosen. Dan kita harus tahu persis bagaimana, seperti apa, sudah berada di mana, dan kemana kita akan membawa dosen-dosen itu. Sebagai pemimpin struktural, mestinya dia tahu persis kondisi yang sekarang ada. Jadi seberapa banyak dosen yang dimiliki, kemudian berapa yang masih master, berapa yang sudah doktor, dan berapa yang harus dipicu untuk menjadi guru besar. Bagaimanapun, pangkat, golongan, jabatan itu kadang-kadang dianggap tidak penting, tetapi dalam konteks ini kalau saya melihat sangat penting. Karena begitu ada akreditasi, kita pasti akan ditanya berapa master yang Anda punya, berapa doktor yang Anda punya, berapa guru besar yang Anda miliki. Dan itu merupakan bagian dari sistem penilaian. Sebagai contoh, misalnya ketika kita dikunjungi oleh Pan PT, pertanyaan-pertanyaan seputar itu selalu ada. Artinya memang dosen harus mendapatkan prioritas juga, menjadi bagian dari sebuah institusi yang harus mendapatkan perhatian. Dan fasilitas untuk dosen, saya kira tadi sudah disebut Pak Laksono, salah satunya adalah ruang kerja yang memadai. Karena ruang kerja bagaimanapun sangat diperlukan oleh seorang dosen. Di ruang kerja yang memadai, yang dilengkapi dengan fasilitas yang memungkinkan dia mencari informasi, mencari data, berselayar untuk mendapatkan tambahan ilmu, pengetahuan, pasti dosen akan bisa kerasan di situ. Dan lewat proses itu juga bisa memberikan asupan energi pemikiran yang lebih bagus, yang selalu baru barangkali atau selalu berkembang kepada mahasiswanya. Dengan ruang kerja yang memadai, saya yakin dosen akan bisa berpikir lebih baik, merencanakan, juga membuat bahan-bahan ajar yang lebih komprehensif untuk kemajuan mahasiswa. Di samping itu, ada beberapa hal lain yang berkaitan dengan dosen. Saya kira salah satunya yang menjadi kendala di beberapa universitas adalah keinginan untuk studi lanjut misalnya. Karena ada beberapa kendala untuk studi lanjut. Ada tugas belajar, ada izin belajar, takut dihentikan sertifikasi dosennya, dan seterusnya. Itu beberapa kendala juga. Ada yang merasa terlalu tua untuk mendapatkan beasiswa dan akan ada kesulitan-kesulitan tambahan untuk melanjutkan studi. Nah, dalam konteks ini, institusi sudah merupakan kewajibannya untuk memberikan dukungan, dan dukungan itu bisa dari berbagai macam sumber. Misalnya mengalokasikan dana dari RKAT atau mencarikan sumber-sumber beasiswa yang sekarang ini banyak sekali. Di samping itu, saya kira dosen juga harus mendapatkan fasilitas yang memadai untuk riset. Karena bagaimanapun juga riset adalah bagian terpenting dari proses pembelajaran. Begitu risetnya selalu jalan, selalu ada, pasti juga perkembangan
sistem keilmuan juga akan bertambah, dan ini akan menguntungkan mahasiswa. Memang dosen tidak bisa dilepaskan dari yang kita sebut sebagai tridharma perguruan tinggi, jadi harus melakukan proses dari mengajar, meneliti, dan sekaligus mengabdi, dan semua itu harusnya mendapatkan proporsi yang baik sehingga dosen bisa melakukan ketiganya. Untuk pengajaran barangkali tidak terlalu sulit karena memang ada jadwal, tetapi untuk riset kadang-kadang ada kendala karena sumber dana atau karena akses ke sumber-sumber dana untuk riset. Nah, dalam konteks ini sudah menjadi tugas institusi untuk memberikan dukungan bagaimana mendapatkan dana riset itu, entah dari dana yang dialokasikan secara mandiri atau bekerja sama dengan universitas atau pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri, dan itu sekarang banyak sekali. Artinya kalau ada keinginan untuk bekerja sama mengembangkan riset, pasti akan ada dana yang memadai. Untuk pengabdian saya kira itu ya lebih mudah karena secara umum semua dosen bisa melakukan pengabdian di luar kampus, di dalam kampus, dan mestinya akan sangat ideal kalau pengabdiannya itu adalah hal-hal yang merupakan implementasi dari risetnya. Kemudian risetnya juga sekaligus selalu dipakai untuk memperbarui pengajarannya. Dalam banyak hal saya kira ini sangat penting, dan untuk itu sebuah institusi tidak bisa tidak harus memberikan fasilitas yang memadai untuk dosen ketika dosen itu berposisi sebagai ujung tombak untuk pengembangan apapun dan untuk pencapaian target-target yang ditetapkan oleh institusi, khususnya dalam pencapaian target keilmuan, mutu lulusan, dan seterusnya. Saya kira itu tanggapan sedikit saya. Terima kasih.